backgroundnya ada politik, Sebelum Mbak. saya ke narasumber Ya, yang lain ya, jadi Mas Hasto saat ya. ini di mana? Mas Guntur, singkat saja. Ya Mas Hasto, ya di suatu tempat lah. Hmm. Di suatu tempat akan muncul jika memang KPK nanti akan periksa dengan kenaikan Jadi statusnya saat ini levelnya sebagai tersangka? setelah ini Mbak, jadi setelah ini akan ada pernyataan resmi dari partai, ya dari partai akan ada konferensi pers resmi soal pernyataan ini. Nanti kita lihat lah Mbak. Gitu. Oke, yang ingin publik ketahui, Mas Hasto itu saat ini ada di mana? Karena ada penjagaan di depan rumahnya, apakah ada di rumah itu atau di mana? Dan apakah memang Mas Hasto sudah menyatakan siap untuk menjalani proses hukum dengan statusnya yang saat ini sudah sebagai tersangka? Kalau kita menyimak selama ini bahwa pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto sendiri, beliau sudah siap. Ya, sudah siap bahwa selama ini juga ancaman, upaya pembungkaman karena beliau sangat kritis terhadap pemerintah sebelum ini. Kalau kita lihat kan kasus Harun Masiku itu kan mulai muncul lagi mulai tahun depan ketika ada mau pemilu, ketika PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi. Kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan lagi, ya kan diperiksa lagi dan Mas Hasto menghormati proses hukumnya, datang ke KPK, meskipun di situ ada semacam dugaan dari penyalahgunaan dari penyidik yang ini sudah dilaporkan kepada Dewas. Jadi Mas Hasto sendiri juga sudah siap. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa sebelum ini sudah ada ancaman-ancaman. 1 bulan sebelum ini di sebuah podcast juga Mas Hasto menyampaikan ada bad news ya, kalau beliau akan dijadikan tersangka. Dan ini adalah kasus politik Mbak ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana PDI Perjuangan akhir-akhir ini sikapnya kritis terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan PPN 12%. Jadi ini kan menandakan bahwa ada upaya pembungkaman dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sendiri pada tanggal 12 Desember ada upaya untuk mengaut-aut, mengacak-ngacak partai ya menjelang Kongres. Singkat saja. Jadi semuanya backgroundnya ada politik. Sebelum Mbak. saya ke narasumber yang lain ya. Jadi Mas Hasto saat ini di mana? Mas Guntur, singkat saja. Ya Mas Hasto, ya di suatu tempat lah. Di suatu tempat akan muncul jika memang KPK nanti akan periksa dengan kenaikan statusnya saat ini levelnya sebagai tersangka? Setelah ini Mbak, jadi setelah ini akan ada pernyataan resmi dari partai, ya dari partai akan ada konferensi pers resmi soal pernyataan ini. Nanti kita lihat lah Mbak. Gitu. Oke, saya ke Mas Praswat. Mas Praswat tadi dikatakan kalau dari versi PDIP ini adalah politisasi, ini bukan kasus hukum. Nah, kalau melihat kita objektif ya, dengan jarak waktu yang sudah sangat lama, hampir 5 tahun, barulah KPK kemudian menaikkan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Mengapa KPK butuh waktu yang lama menurut Anda? Wajarkah ketika muncul kemudian asumsi bahwa ada lobby-lobby terhadap KPK yang mana saat itu PDIP bagian dari partai penguasa? Jadi gini, Mbak izin, Mbak Vera, saya secara objektif di tanggal 8 Januari 2020, saat itu kami juga kebingungan kenapa kok kemudian kasus ini jadi sebegitu sulit dan rumitnya. Kita mulai dari insiden di PT IKA misalnya pada saat melakukan operasi tangkap tangan, itu tim kami di rekan-rekan penyidik itu juga dihentikan secara paksa. Itu 2020 ya? Atau kemudian itu 2020 tanggal 8 Januari Mbak. Jadi secara kronologis memang kasus ini secara historisnya memang sudah bermasalah dari sejak awal. Kenapa kemudian tidak terjadi operasi tangkap tangan di tanggal 8 Januari di PT IKA, itu juga adalah satu hal yang menjadi pertanyaan, bahkan tidak hanya publik atau Mbak Vera yang bertanya, kami juga penyidik-penyidiknya juga bertanya mengapa kok kasus ini sebegitu rumitnya. Lalu kemudian keluarnya DPO misalnya, itu memakan waktu 1 tahun. Sementara memang Harun Masiku sudah menghilang dari hari pertama. Tanggal 8 Januari, 9 Januari dia hilang dan kita coba cari kemana-mana juga tidak berhasil. Namun DPO-nya, status DPO untuk menerbitkan red notice itu 1 tahun keluarnya untuk kemudian menyatakan yang bersangkutan adalah buronan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan. Jika kemudian kenapa kok sampai hampir 5 tahun ya, artinya kan nanti di Januari bulan depan ini tanggal 8, nggak nyampe 20 hari lagi, itu akan tepat ya 5 tahun. Ini harusnya dijawab sama pimpinan KPK saat itu, Firly Bahuri dan kawan-kawan. Kalau kemudian hari ini kemudian memang Pak Setio dan teman-teman, ini ekspos pertama kalau nggak salah ya Mbak ya, mohon dikoreksi.
Saya pantau ekspos pertama adalah kemudian kasus Harun Masiku. Ini menarik sebenarnya. Ada apa? Mengapa kemudian pada era pimpinan Islam kemarin itu kasus ini sebegitu rumitnya dan sekarang ada progres? Ya. Terkait dengan misalnya ini Mbak, kalau misalnya kita berbicara soal ada ancaman terhadap Pak Hasto misalnya, itu menarik juga karena itu bisa dilaporkan langsung karena pasal 21 Pak Hasto adalah saksi dan kemudian dalam proses penyidikan Harun Masiku saat dia diancam itu statusnya adalah saksi, jadi itu bisa dipidana orang yang melakukan ancaman tersebut. Itu saya pikir secepatnya saja langsung dilaporkan ke KPK karena pasal 21 juga kewenangan KPK untuk melakukan pidana dan menerapkan hukuman terhadap orang yang melakukan ancaman tersebut terhadap saksi. Jadi saksi KPK tidak hanya tersangka, saksi dan lain-lain itu tidak boleh diancam itu karena itu adalah dilindungi oleh undang-undang oleh pasal 21. Jadi saya support saja sebenarnya Mbak kalau misalnya kemudian ada hal-hal secara material memang kemudian dinilai para tersangka atau keluarganya atau rekan-rekan dari PDI Perjuangan itu menilai KPK tidak cukup alat bukti, saya pikir kita ajukan saja diuji di pra-peradilan karena ini sudah masuk ke ranah penyidikan dan sudah pro justisia. Pak Hasto sudah ditetapkan tersangka, bisa diajukan ke pra-peradilan. Jadi saya melihat ini satu hal yang normal-normal saja. Jadi secara objektif saya lihat dari perspektif seorang penyidik ini memang berjalan proses kasusnya sudah sebegitu lamanya ya Mbak ya, Vero ya, gitu. Ya, dari awalnya kasus ini begitu rumit, kemudian hampir 5 tahun berjalan, penggantian ketua KPK, kemudian begitu mudahnya akhirnya ada penetapan tersangka begitu ya. Nah, saya ke Bang Rey. Bang Rey, bagaimana kemudian dengan penetapan tersangka ini? Kalau dari pandangan PDIP, jelas ini politisasi begitu ya, ini bukan kasus hukum. Tapi kan tadi kita dengar sendiri bahwa KPK membeberkan beberapa bukti begitu ya yang membuat mereka yakin untuk penetapan tersangka terhadap Hasto ini. Apakah memang Mas Hasto ya sudah hadapi saja proses hukumnya? Iya, kalau dari ditetapkan ya dihadapi, tapi kan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang terkait dengan dugaan adanya politisasi kasus. Tadi udah dijelaskan oleh Bung Guntur ya, saya kira kronologinya itu, dan itu bisa dipertimbangkan dalam kerangka penglihatan dari aspek politiknya. Sebab di negara ini ya kan antara penegakan hukum murni dengan penegakan hukum politik itu batasnya itu hampir nggak kelihatan. Benar nggak penetapan Hasto ini tidak berbau politik misalnya dengan berbagai indikator-indikator yang disebutkan tadi oleh salah satunya Guntur Romli, atau benar-benar ini objektif sebagai penegakan hukum. Nah ini kalau penegakan hukum kan saya juga jadi bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba KPK yang sekarang ini langkah pertamanya adalah yang beginian gitu loh. Kalau dibuat rentetan misalnya dalam skala prioritas pekerjaan, mestinya penetapan Bung Hasto ini mungkin yang ke-10 ke-11 gitu loh Pak. Karena ada persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dari penetapan Hasto itu sebagai tersangka dibandingkan dengan kasus yang lain. Tadi salah satunya misalnya soal gimana tuh soal gubernur BI, gitu. Gimana tuh soal tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalah di pra-peradilan, ditindaklanjuti apa enggak, dan sebagainya. Sebab beda Hasto yang dahulu 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Dulu misalnya kita merasa penting KPK ini bertindak cepat, tegas, karena Hasto itu masih bagian dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Kalau sekarang kan mereka jadi oposisi, menjadi orang-orang yang penjaga ya bagian dari keseimbangan proses demokrasi gitu. Oh, jadi lobby-lobby itu yang jadi pertanyaan kita dari kalau dalam skala ya, prioritas. Enggak, yang saya mau katakan ini sinyal yang dilakukan oleh KPK ini justru membuat ya orang-orang yang merasa kritis terhadap pemerintah makin jadi hati-hati. Kok jadinya begini kalau kita kritis tiba-tiba kasus lama, kasus yang sebetulnya kualitasnya nggak sehebat 5 tahun yang lalu gitu loh Pak. Nah 5 tahun yang lalu itu kan karena Bung Hasto sekjen PDI yang berkuasa gitu. Sekarang sekjen PDI yang tidak berkuasa itu nilai bobot ininya jauh menurun gitu loh kira-kira tuh. Lah baru KPK menetapkannya sebagai tersangka sekarang. Jadi kan pertanyaannya jadi
Padahal KPK itu dibuat bukan untuk mengawasi kelompok kritis. KPK itu dibuat dalam kerangka mengawasi para pelaksana, ya kan, kebijakan negara, alias apa? Alias yang diawasi pertama kali itu oleh KPK, mereka yang berkuasa sekarang mestinya, yang dekat dengan istana. Loh, ini langkah pertamanya justru menyasar kelompok-kelompok kritis gitu. Makanya saya buat istilah baru KPK itu dengan Komisi Pemberantasan Warga Kritis alias KPK ini. Jadi bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, cuma Komisi Pemberantasan orang-orang kritis. Kalau kita kritis, nah ini bisa-bisa kasus-kasus lama yang sebetulnya nggak urgent lagi, diungkit lagi tuh. Ini kan suap inilah, derajat dari kasusnya, itu ya derajat ketiga, keempat. Yang utama itu korupsi, korupsi, dan korupsi gitu. Ya. Apalagi ya pelaku utamanya udah ketangkap. Ini kan logikanya nggak jalan nih. Ya, pelaku utama ketangkap, pelaku keduanya belum ketangkap, lalu penyertanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kemudian ada gitu loh. pengembangan kasus. Oke, sampai situ dulu. Bang Rey, kita harus jeda dulu. Nanti saya akan ke Mas Guntur untuk menanyakan kader PDIP daerah itu mendorong Sekjen Hasto itu untuk mengikuti proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. Jika merasa dirugikan, ada jalur pra-peradilan. Apakah kemudian langkah di depan ini adalah langkah pra-peradilan yang akan diambil oleh Mas Hasto? Tapi usai jeda tetap bersama kami di Primetime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.